Amerika Serikat makin ketat ini, kita mencatat sudah ada 32 WNI yang ditangkap, termasuk di dalam 32 ini ada 3 yang telah dideportasi pulang ke Indonesia oleh ICE, Immigration Customs Enforcement, 1 pulang secara sukarela, ada 3 yang menunggu penjadwalan pulang dan sudah ada final removal order, dan ada 2 yang masih menunggu proses kirim, ditambah lagi 2 yang baru saja ditangkap dalam beberapa hari ini. Soal dengan kebijakan imigrasi ini Pak, kira-kira apa sih dampaknya untuk warga negara Indonesia kita, baik yang masih aktif nih visanya ataupun yang sudah expired begitu ya Pak, dan mungkin bisa diupdate terkait dengan jumlah yang diakui oleh KBRI. Jumlah warga negara Indonesia di seluruh Amerika Serikat yang tercatat oleh perwakilan kita itu ada 66.484 WNI, termasuk sekitar 5.861 pelajar. Nah, namun juga dari jumlah ini maupun dari jumlah yang lain, ada juga warga negara kita yang undocumented gitu ya, yang tidak tercatat atau yang sudah misalnya itu sudah kadaluarsa, mungkin belum sempat terpanjang atau apa. Nah, jumlah persisnya kita juga tidak mengetahui. Namun kita terus bekerja sama secara erat dengan ICE dan CBP gitu ya, pemerintah Amerika Serikat, untuk mengetahui dan memastikan bahwa hak-hak dari WNI kita yang terdampak akan kebijakan imigrasi Presiden Amerika Serikat ini terlindungi hak-haknya gitu ya. Contohnya terkait dengan pendampingan hukum dan juga komunikasi dengan keluarga di Indonesia maupun dengan sanak famili yang ada di seluruh Amerika Serikat. Untuk menegaskan kembali Pak Sade, yang dilakukan deportasi massal kepada WNI kita, apakah mereka yang memang secara dokumen itu ilegal, tidak punya visa, atau ya mungkin ada yang sudah overstay, ataukah bagaimana di sana? Karena kita melihat saat ini deportasi massal masih terus dilakukan oleh Presiden Donald Trump. AS tidak mengenal bagaimana statusnya. Mungkin ini bisa ditegaskan kembali. Ya, pertama-tama ini proses deportasi dari warga negara asing di Amerika Serikat yang sudah tidak memiliki izin tinggal lagi itu telah berlangsung dari pemerintahan sebelumnya gitu ya. Dan jumlahnya pun besar dari pemerintah sebelumnya. Pemerintahan Donald Trump ini memang juga meneruskan kebijakan pemulangan atau deportasi dari imigran-imigran yang undocumented, yang tidak memiliki surat resmi begitu ya. Nah, ini namun demikian dari sejumlah undocumented migrant yang ada di Amerika Serikat ini, sebagian itu sedang menjalankan proses di pengadilan untuk mendapatkan izin tinggalnya lah gitu. Nah, dan yang sebelumnya adalah yang sekarang masih dalam proses ingin mendapatkan izin tinggal resmi dari pengadilan, itu pun mulai ditangkap. Respect buat mama yang gak kelihatan capek saat kita rewel. Pantangin junior, kasih aja. Ditangkapi. Jadi kalau di pemerintahan sebelumnya itu sejumlah ruang atau tempat itu biasanya tidak dijadikan tempat untuk melakukan razia gitu ya. Contohnya seperti gereja, sekolah-sekolah dan rumah sakit. Pemerintahan yang sekarang ini, semua itu pun sekarang dijadikan tempat untuk menangkap dan menahan untuk kemudian mendeportasi para migran yang tidak memiliki dokumen izin resmi. Oke, terkait dengan kebijakan ini, apakah pemerintah setempat begitu atau pejabat pemerintahan di bawah pemerintahan Donald Trump juga menyetujui hal ini Pak? Terkait juga dengan tadi penggunaan marinir ya, 700 marinir yang dikerahkan. Kalau pemerintah federal tentu mereka yang mengambil keputusan untuk melakukan pemulangan imigran-imigran yang tidak memiliki surat resmi ini, dan mereka melakukan sejumlah langkah-langkah seperti yang tadi Mbak Gracia sampaikan, itu mengirimkan National Guard dan juga marinir ke California, ke Los Angeles. Namun demikian hal ini ditentang oleh Gubernur California dan juga oleh Wali Kota Los Angeles karena
8.000 sampai 10.000 polisi, dan menurut perhitungan mereka masih memiliki kapasitas untuk menangani para pengunjuk rasa yang secara umum berlangsung secara damai begitu. Nomor satu itu. Nomor dua, biasanya kalau mau mengirimkan National Guard ataupun marinir dari pemerintah federal, itu harus ada permintaan dari gubernur California dulu. Jadi gubernur California mungkin kewalahan menghadapi para pengunjuk rasa karena polisinya kekurangan di jumlahnya, kemudian meminta kepada pemerintah federal untuk ditambahkan aparat penegak hukum ini. Nah, permasalahannya di sini tidak ada permintaan resmi dari gubernur California terhadap National Guard ataupun marinir yang dikirim oleh pemerintah federal. Dan hal ini sudah disampaikan secara resmi oleh gubernur California yang mempertanyakan kenapa pemerintah federal mengirimkan National Guard dan juga para marinir ke California padahal tidak ada keperluan untuk itu. Oke, baik. Info yang kami dapatkan juga Pak Sade, tadi memang sempat sudah kita bahas sedikit ya, tapi ini ingin menegaskan kembali. Tadi ada 4.270 WNI yang tercatat dalam daftar ICE atau Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS ya sejak Februari 2025, dan ada kurang lebih 15 WNI yang telah ditangkap, 1 orang sudah dideportasi dari AS. Imbauan kepada WNI kita yang ada di sana, Pak, silakan Pak. Jadi kita beberapa minggu terakhir ini seluruh perwakilan Indonesia di Amerika Serikat, mulai dari Washington DC, New York, Houston, Chicago, San Francisco, Los Angeles, secara terus-menerus kita menyampaikan himbauan-himbauan dan juga melakukan sebuah sosialisasi ke kantong-kantong masyarakat maupun diaspora Indonesia. Pertama adalah Kementerian Luar Negeri dan Bidang Perwakilan Republik Indonesia dan Amerika Serikat ini terus memonitor dari dekat pelaksanaan kebijakan imigrasi ini, dan juga demonstrasi yang tidak mendapat berdampak kepada kepentingan para WNI. Nah, dengan kejadian di LA maupun di sejumlah kota di Amerika Serikat yang lain, kami mengimbau kepada WNI yang berada di Amerika Serikat untuk terus meningkatkan keamanan diri dan keluarga dengan menghindari tempat keramaian atau aksi massa. Kami juga mengimbau para WNI untuk tetap terus memantau media sosial perwakilan Republik Indonesia maupun media sosial pemerintah setempat untuk memastikan informasi yang didapatkan dari sumber resmi. Dan bagi WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Amerika Serikat, agar memastikan bahwa visa yang dipegang adalah visa yang valid, yang masih berlaku dan sesuai untuk peruntukannya, visa sekolah, visa pelajar, maupun visa turis ataupun visa kerja, untuk memastikan bahwa visa itu sesuai dengan peruntukannya. Dan bagi WNI yang terdampak kebijakan imigrasi di Amerika Serikat, mohon pahami hak-hak warga negara Indonesia yang ada di Amerika Serikat dalam sistem hukum Amerika Serikat, dan juga apabila menghadapi kedaruratan, WNI dapat menghubungi sejumlah hotline perwakilan Indonesia di Amerika Serikat. Baik, terima kasih Pak Ida Bagus Madi Bimantara, kuasa usaha ad interim KBRI Washington DC, atas informasi yang terkait dengan situasi kondisi di sana pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya bergabung bersama kami. Tadi wawancara kami bersama dengan Ida Bagus Madi Bimantara, kuasa usaha ad interim KBRI Washington DC, terkait dengan baru-baru ini, mulai 6 Juni 2025 lalu, ada semacam demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah di Amerika Serikat terkait dengan kebijakan imigrasi Presiden AS Donald Trump. Jangan lupa update informasinya hanya di channel YouTube Ibu Utama RCTV. Saya Gracia dan sampai jumpa. Ya, dan channel YouTube yang berikutnya adalah dari Asosiasi Mediator Bintu Ikan Darman. Apa itu saudaraku? Asosiasi Mediator Republik Indonesia kelas global. Kami,
Saudara-saudara, kali ini rekaman, tetapi tadi itu siaran langsung, dan dengan demikian kami tidak perlu harus mendapatkan bentuk apapun, karena ini adalah langsung dari siaran dari TV di Indonesia, dan boleh menjadi bagian yang memang sungguh-sungguh memiliki legalitas sebagai youtube.com bagiannya, yang kami telah memiliki legalitas sebagaimana asosiasi mediator kami. Jadi ini memang sungguh adalah karena kami memilih kanal yang LP Sibun P2 Layanan Publik Cipta Video Budaya Nusantara Profesional Paripurna Bebas Bayar. Kenapa? Karena hari demi hari kami sebagai para parent, ingat, children, youth, parent, kami sebagai parent yang sangat limited di dunia ini menjadi satu komunitas yang memang sangat istimewa. Ada di antara kami yang langsung grade-nya down, degraded, tetapi ada juga yang menjadi golden years. Itu pilihan. Kami memilih untuk the golden years. Oleh karena itu, penampilan kami berbeda, spektakuler, dan bahkan tadi ada kunjungan 5 orang di sini. Ada insight yang baru yang dimiliki oleh para golden years ini. Indonesia mengatakan lansia, bahkan jelas di KAI Akses ada diskon 20%. Dan sebenarnya itu jauh lebih rendah dari diskon yang 50% untuk tentara berseragam dan polisi berseragam. Nah, itulah kehidupan kita. Oleh karena itu kita menyiasati mana yang bisa kita berikan untuk mempertanggungjawabkan pilihan kita. Setiap orang memilih dalam kehidupannya. Seperti saya memilih warna yang kontras ini. Ini adalah apa yang kami miliki. Belinya baru waktu itu. Sampai sekarang juga kelihatan baru. Bagi setiap orang ini baru. Dan ini menarik. Apakah ini nanti menjadi pakaian resmi dari asosiasi mediator kebanggaan kita ini? Kami sedang meniti. Bahkan bentuk daripada akte pendirian perkumpulan pun belum kami terima karena ada prosesnya. Seingat kami tanggal 29 Mei, jadi baru berapa hari yang lalu, itu merupakan finalisasi dari suatu perkembangan yang panjang di Kementerian Hukum dan HAM. Dan kita pasti mempunyai niat baik, iktikat baik, semua iktikat baik pada waktunya akan keluar. Karena kita sudah bekerja, bergerak. Dan tentu pihak lain juga yang seyogianya mandatori memberikan itu tentu mempunyai niat baik untuk melakukannya. Sama seperti dengan kawan-kawan di Bank Republik Indonesia, sebuah badan usaha milik nasional yang sekarang juga makin memiliki ikhtiar baik. Kata-katanya adalah, apakah kita sampai pada menyerahkan kepada pihak ketiga? Tentu itu berarti harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Karena suatu iktikat baik, makin meningkat iktikat baik itu. Bahkan di dalam undang-undang itu pun dikatakan, Indonesia cinta perdamaian dunia. Indonesia cinta perdamaian abadi. Karena itu saudara, apa yang kita saksikan barusan dari kuasa usaha ad interim di perwakilan Indonesia di 6 wilayah kerja pelayanan jarak jauh dari Washington, itu betul-betul kita merasakan suatu pelayanan ke ujung-ujung yang memberikan pelayanan profesional dan paripurna. Dan kita menjadi jelas. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang menginginkan segala suatu hal-hal yang memang menjadi sangat indah, patuhi segala peraturan itu. Kami ingat bahwa tahun depan ada pertandingan sepak bola di Amerika.
Amerika ada 3 tempat itu. Artinya venue-venuenya itu menjadi sangat menarik. Sejak sekarang bisa dirancang. Sehingga tidak akan menjadi seperti ini. Ada kedapatan atau ditangkap karena ditangkapnya di gereja dan lain-lain di sekolah. Itu model daripada negara Amerika sekarang. Kita harus mandatori mengikuti. Maka sejak sekarang pun persiapkan. Seperti kami yang telah melengkapi. Karena mudah saudara-saudara. Jangan sungkan. Sekarang setiap pengurusan paspor dimanapun itu sudah berlaku 10 tahun. Jadi untuk tahun 2026 sejak sekarang sudah bisa disiapkan. Persiapkan segala, bahkan rancang wawancara. Ada wawancara yang tidak memerlukan harus datang ke embassy di Jakarta. Kuasa usahanya, kuasa ad interim ada di Surabaya, ada di Makassar. Sedemikian rupa. Karena itu rancanglah segala sesuatu yang lebih baik bagi pelayanan-pelayananmu. Terutama untuk para parents berusia 65 tahun ke atas. Kami segera akan 67. Lebih baik dirancang. Adakan komunikasi. Tidak bisa dengan SMS, tidak bisa dengan surat. Bisa dengan rekaman suara. Voice recording. Message. Itu luar biasa. Dan itu kami lakukan. Bahkan kita bisa ambil contoh. Bagaimana kita bisa memberikan message recording yang jauh melampaui kapasitas-kapasitas yang lalu. Sebab message recording sound voice message recording dengan message tulisan semuanya punya keunggulan dan kepayahan. Nah, oleh karena itu jadilah mengikuti pendapat atau nasihat dari Wakil Menteri Pendidikan di bidang digital. Apapun yang ada itu, jangan justru dia yang membuat engkau menjadi terpaku. Tapi humanity, kemanusiaan itulah. Dirimu memikirkan bahwa sangat aman dengan message tulisan, lakukan. Tapi kalau dirimu sangat berkeyakinan, hakul yakin, kun payakun, dengan message recording, karena percaya bahwa orang di sana, HP-nya, device-nya, mampu mengunduh, dan langsung suara message itu bahkan lebih bagus dari rekaman ini. Keren. Itu saudara. Kami sebagai mediator Republik Indonesia yang diwujudkan dengan ini ada di meja ini. Ini perlu sekali diperlihatkan kepada seluruh publik bahwa yang seperti ini memang haruslah kita miliki, saudara-saudara. Saya akan mendekat. Ya. Jadi kita harus memiliki seperti ini. Ya. Ternyata lampunya ya, ini ya. Jadi haruslah memiliki seperti ini. Supaya kita jangan omon-omon. Tapi benar-benar harus memilikinya. Baru kemarin selesai 25 April. Ada beberapa lembaga pendidikan yang menyelenggarakannya. Ada Justisia Training Center dan kami memilih di FH Mediasi Indonesia. Apa yang dilakukan? Memang ada dikandung maksud, ada 40 jam pelajaran yang terungkap di dalam ini. Ya ini. Jadi harus memiliki kompetensi ini. Jadi 40 jam pelajaran itu yang ada sekelompok pemikir harus ditambah menjadi 50 jam pelajaran supaya benar-benar menjadi berkualitas yang jauh lebih baik. Jadi saudara-saudara, kami sangat menyarankan supaya hal ini bisa dimiliki oleh siapapun. Karena begitu mudah, meskipun ini mahal. Tapi kami dari tempat ini, kami telah menyiapkan pelajaran ini yang mulai dari alternatif penyelesaian sengketa dan kebijakan penerapannya di Indonesia sampai dengan ujian praktek. Semuanya kami sudah jelaskan. Semuanya kami sudah bikin di dunia maya, bukan di kami lagi. Kalau hard copy sudah ada sampai lebih daripada susunan ini. Dibikin oleh ketua kelas. Bapak Datuk Rawayang Sambulatu.
di Palangkaraya, di mana kami akan bertemu hari Minggu ini, tanggal 15. Kenapa saudara? Memang sekelompok kita, komunitas kita masih menginginkan yang tertulis seperti Bapak Sabar Martin Sirait. Tapi kita juga menjadi digitalis. Kita menggunakan layar ini. Kita menggunakan apa yang ada, yang sudah dibayar selama 1 tahun. Sehingga kualitasnya bagus. Bahkan lebih dari 24 jam. Ini bisa berfungsi. Ketika kita tidur 8 jam, selebihnya 16 jam. Itu bisa merekam apapun yang masuk. Ada notifikasi. Karena itu saudaraku, mari kita memilih yang lebih baik. Dan setelah ini maka ada pemberitahuan, ya ini ada pemberitahuan dari lembaga itu bahwa kita telah lulus. Ini kami akan tunjukkan. Bahkan nilainya pun ditunjukkan. Ya. Ini kami dekatkan lagi. Jadi saudara-saudara, kita menjadi pribadi yang kita pilih menjadi apa? Ya ini. Pada tanggal 19 Mei kemarin, bahkan di sini tertulis, ya, ini untuk saya diberi nilai 90 untuk praktek, 90%, dan memperoleh lulus ujian minimal 70 untuk ujian tertulis dan ujian praktek. Oh, tadinya sudah ada tulisan 90% nilai praktek, 70 untuk ya. Dan di sini sudah dikatakan lulus, ya. Ini dia. Kami nomor urut 15, ya ini. Daniel Togar Maringan Sinaga. Ada 83 ini Bapak Ibu, 83 orang yang telah memiliki kompetensi yang seyogianya diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Badan Mediasi Nasional, 2 lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan ini, yang menandaskan, yang menetapkan bahwa inilah orang-orang yang telah seperti mereka-mereka yang mengemudikan mobil di jalan harus punya SIM C yang benar untuk motor, SIM A untuk kendaraan 2000 gram ke atas, ke bawah, dan B1 kalau 2 kilogram beratnya ke atas. Ya, jadi saudara-saudara, kita harus punya 3 ini, yaitu karena ini sudah ada bolak-balik, cukup 1 saja. Tapi ini adalah pemberitahuan bahwa kita telah lulus dan nilainya 90 dan 70. Ya, betul. Oh ya, di sini maksud kami. Jadi di sini ada 83 dan di sini disebut juga yang tadi. Dan kami sekarang sudah mendaftar kalau kami di Bandung adalah di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung. Kami telah ke sana pada tanggal 3 Juni yang lalu, sekarang sudah beberapa minggu. Kami dengar dari Badan Umum telah dijawab bahwa sudah jadi. Jadi sudah ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A dan juga Ketua Pengadilan Negeri Bale Endah, Ketua Pengadilan Negeri Bale Endah. Ya, hanya 2 dekat sini. Dan tentunya kami tidak mengaktifkan di dalam apa yang diajukan oleh lembaga pendidikan, yaitu ke pengadilan agama. Kami sangat bergumul dalam doa dan segala penghayatan dalam ketika kami mau menjadi negarawan, tapi kami telah memilih untuk pada waktu ini belum mentaati, belum mengikuti apa yang disarankan oleh lembaga pendidikan untuk juga mau ditetapkan oleh pengadilan agama menjadi mediator di sana. Kami masih mempunyai pemikiran demikian. Jadi saudara-saudara, kembali kepada apa yang telah diberikan oleh berita tadi,
seperti yang terjadi sekarang di seluruh wilayah pelayanan, 6 wilayah pelayanan paripurna profesional dari perwakilan Republik Indonesia di Washington, maka ini juga sesuatu yang menjadi dimediasikan oleh kita-kita semua. Kita boleh memberikan berita-berita yang memberikan informasi yang lebih leluasa, penuh tanggung jawab, penuh disiplin, dan penuh karakter individu sekaligus sosial. Karena itulah karakter bangsa kita. Sama seperti sekarang, kita telah dikalahkan 6 gol dari Jepang pada pertandingan terakhir. Tetapi kita juga merasa menang karena bisa melaksanakan dengan segala kapasitas seorang Erick Thohir dan segala jajarannya, dan terlaksana di Jepang. Kita memang semula berpikir bahwa kesempatan emas untuk seri, tetapi inilah kejadiannya. Artinya kita berpikir sangat logis, rendah hati, dan penuh dengan iman bahwa bangsa yang besar ini pada waktunya akan boleh mendapat kesempatan yang sebaik-baiknya untuk berkiprah sebagai final, sebagai tim kesebelasan final, seperti yang akan terjadi tahun depan di Amerika Serikat. Saudara-saudara, di manakah bangsa yang besar itu? Bangsa yang besar itu adalah cirinya bahwa bisa memberikan informasi semakin banyak yang benar, semakin banyak yang lebih benar dari yang benar. Boleh juga memberikan informasi yang agak miring-miring, tetapi sedemikian rupa mampu juga menjelaskan kenapa miring. Dan lakukanlah langkah-langkah ini supaya jangan miring. Saudara-saudara, itulah dari kami, dari Pusat Pelayanan Terpadu, Asosiasi Mediator Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruan Sentar. Itu nama kami. Itu yang diberi oleh kementerian dalam kaitan dengan pendirian perkumpulan asosiasi mediator. Disingkat AM Bintu Ikan Darman. AM Bintu Ikan Darman. Dipanjangkan Asosiasi Mediator Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruan. Ini cara menghormat di India.